kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membukakan mata kami, membukakan hati kami. Biarlah firman-Mu juga boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bersyukur kita sudah memasuki Advent yang kedua. Untuk itu sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak untuk Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya, terambil dari Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua ayat yang ke-25 sampai 35. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyebut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menanti itu bukanlah hal yang mudah, bukan? Yang namanya menanti itu pasti gak enak. Gak ada yang bilang menanti itu hal yang mudah, hal yang menyenangkan. Dan tokoh yang bernama Simeon itu sudah mengalaminya sendiri. Alkitab tidak mencatat berapa lama dia menanti, tapi Alkitab mencatat Simeon ini bukannya putus asa dalam penantiannya, tetapi dia justru setia menanti dengan penuh ketekunan. Mengenai keadaan hidupnya Bapak Ibu Saudara, kita tidak diberi informasi yang cukup lengkap. Mungkin dia adalah seseorang dari golongan rendah dan tanpa reputasi. Akan tetapi Lukas itu memberikan pujian kepadanya sebagai orang yang adil dan saleh. Dan Alkitab menambahkan bahwa dia itu memiliki karunia kenabian, karena Roh Kudus berbicara kepada dia secara spesifik tentang apa yang terjadi kepadanya. Dan Roh Kudus juga mengungkapkan tentang nubuatan mengenai Yesus untuk disampaikan kepada Simeon. Dan di dalam penantiannya, Alkitab mencatat bahwa dia adalah orang yang saleh. Dan saya melihat kesalehan Simeon ini berbeda, jangan disamakan Bapak Ibu Saudara dengan kesalehan para ahli Taurat atau orang-orang Farisi pada saat itu. Yang mungkin kelihatannya bersih di luar tetapi ternyata busuk di dalam. Namun kesalehan yang Simeon itu adalah kesalehan yang lahir dari hati. Yaitu kesalehan yang lahir dari pengharapan akan Mesias yang sejati. Mesias yang memang dinubuatkan semenjak di dalam perjanjian lama. Dan ini penting sekali untuk kita lihat bersama bahwa tidak mungkin kesalehan kita dibangun tanpa harapan yang benar.
yaitu harapan hanya kepada janji Allah, khususnya janji tentang pemulihan melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, karena kelihatannya Simeon begitu dipuji akan pengharapannya kepada Mesias ini, seolah-olah tidak semua yang memiliki pengharapan yang sama lagi seperti Simeon pada waktu itu. Maka kita dapat menyimpulkan pada saat itu sedikit orang yang benar-benar masih berharap untuk diselamatkan oleh Mesias. Semua orang menyebut nama Mesias, ya, mereka menyebut nama Mesias, mereka berseru, mereka mengharapkan kesejahteraan di bawah pemerintahan Daud dari bibir mereka, tetapi hampir tidak ada yang sabar menghadapi penderitaan. Penderitaan harus dihadapi orang-orang pada masa itu, termasuk Simeon. Simeon hidup pada zaman yang penuh dengan peristiwa ketegangan sosial politik. Ia hidup di bawah pemerintahan Romawi pada saat itu. Pada saat itu Romawi menguasai banyak wilayah termasuk tanah Israel pada saat itu. Dan pemerintahan asing ini seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan orang-orang Yahudi. Sebaik-baiknya Bapak Ibu Saudara, sebaik-baiknya orang Romawi membuat kebijakan, peraturan untuk kepentingan Yahudi. Tetap aja, yang namanya penjajah, tetaplah penjajah. Selalu ada penindasan yang dialami oleh kalangan orang Yahudi. Dan pemuka agama yang mulai kehilangan pengharapan akan Mesias, mulai meninggalkan kesalehan hatinya. Dan mereka pun sudah meninggalkan kekudusan yang harusnya mereka lakukan. Mereka bisa bermain curang. Mereka ada yang menggunakan jabatan mereka dan kehormatan mereka hanya untuk menipu. Entah itu mau lewat monopoli, memonopoli hewan kurban untuk persembahan di bait Allah, ataupun diam-diam membiarkan begitu saja penindasan yang dilakukan oleh bangsa Roma. Dan inilah yang dihadapi Simeon pada masa itu. Dan di saat yang sama, dia masih berharap pada janji bahwa Sang Juru Selamat itu akan datang. Kita aja disuruh nunggu aja kita pasti udah ngerasa kesal, bukan? Kalau yang ditunggu pun gak tahu kapan datangnya. Apalagi kalau harus sampai dapat tekanan waktu lagi untuk nunggu. Itu pasti udah sangat meresahkan. Bayangkan Bapak Ibu, penantian itu Simeon hidupi. Dia gak tahu spesifik waktunya kapan tentang kehadiran Sang Juru Selamat itu. Yang dia tahu adalah Juru Selamat itu pasti datang. Dan tugas Simeon adalah hanya menantikan kedatangannya. Karena setelah itu selesai, barulah dia mendapat bagian terbaiknya, yaitu bertemu Allah dengan damai. Dia bisa bertemu dengan Allah dengan ketenangan, karena dia bisa melihat Juru Selamat yang akan menjadi jawaban kebebasan bangsanya. Menunggu, tapi hal yang kita harapkan menunggu yang sangat menyenangkan itu, misal untuk para ibu-ibu ya yang sudah punya anak nih biasanya, yang para istri yang sudah memiliki anak 9 bulan mungkin tidak terasa tak berujung bagi calon ibu biasanya. Selama 3 bulan pertama mungkin perubahan hormon terkadang buat mual atau hilang rasa pagi hari, terus emosi naik turun, terus kadang sedih tidak beralasan, perubahan nafsu makan, punggung udah mulai sakit, ngidam sana sini, terus selama 3 bulan berikutnya juga tubuh sang ibu mulai membesar sehingga ia harus menghabiskan waktu berjam-jam berbelanja pakaian baru, dan 3 bulan terakhir aktivitas normal ibu berganti dengan berbagai kesibukan menjelang kelahiran bayi. Dan lalu tiba-tiba penantian yang panjang itu berakhir. 9 bulan itu terasa seperti berita kemarin. Benar nggak ibu-ibu yang sudah pernah ngalami?
9 bulan itu enggak terasa. Semua rasa sakit itu lenyap. Penantian yang tadi menjadi tidak penting, menjadi kenangan yang samar-samar karena tenggelam dalam sukacita. Coba tanya pasti ke semua ibu-ibu yang baru saja ngelahirin atau sudah pernah melahirkan, apakah ia menyesali masa-masa kehamilannya? Saya rasa tidak ada. Tidak ada yang pernah menyesali masa-masa kehamilan. Ya begitulah kira-kira kalau kita menanti. Di pertengahan penantian, kita biasanya akan sangat mengeluh karena merasa penantian itu seolah tiada ujungnya. Penderitaan terus dialami. Rasanya pengen segera berakhir. Mungkin bahkan ada yang menyerah dalam penantian dan menantikan hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya pernah mendengar seorang teman saya pernah bercerita tentang latar belakang seorang bapak yang adalah kepala sekolahnya. Jadi waktu dia taunya kepala sekolahnya itu adalah seorang yang saleh, beragama seberang, tapi betapa terkejutnya dia mengetahui ternyata dulunya dia adalah seorang Kristen yang dikenal aktif dan rajin untuk datang ke gereja. Entah apa yang mempengaruhi bapak itu, tetapi yang pasti statusnya itu berubah dari tenaga pengerja menjadi guru biasa, menjadi kepala sekolah. Bapak Ibu Saudara, ketika pengharapan kita teralihkan kepada Tuhan, menuju kepada apa yang hati kita inginkan, maka dampaknya itu adalah sebuah keputusasaan, mencari apa yang Tuhan mau. Dan ekstrimnya adalah jangan heran kalau kita jadinya ingin meninggalkan Dia. Karena kita pun merasa tidak ada lagi yang bisa kita nantikan dari dirinya. Dan itu adalah dampak yang mengerikan bagi setiap kita. Banyak yang berkata bahwa mereka menantikan Tuhan dalam hidupnya. Mereka menantikan pertolongan Tuhan. Mereka menantikan penyertaan Tuhan. Tetapi belum tentu mereka itu sesetia itu untuk melihat apa yang mereka nanti-nantikan dalam hidup mereka. Bisa jadi itu karena mereka sudah lelah nunggu, atau juga bisa jadi hasil dari penantian mereka tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tuhan itu menjanjikan pemeliharaannya untuk tetap kita alami. Tuhan itu menjanjikan sebuah damai sejahtera untuk kita, bagi yang berharap kepadanya. Orang-orang lebih banyak mengharapkan tentang kemakmuran duniawi, mereka banyak mengharapkan kemakmuran kekayaan, tapi Tuhan menjanjikan kerajaan surga. Bukankah itu jauh lebih indah daripada dunia yang ditawarkan untuk kita? Mereka ngarepnya kerajaan dunia, serta isi-isi kegemilangan dunia yang fana ini. Tapi Tuhan menjanjikan kita adalah hidup yang kekal. Lebih dari dunia ini berikan. Bahkan dunia pun tidak bisa memberikan harapan itu. Maka sebetulnya pengharapan itu penting Bapak Ibu Saudara. Pengharapan itu adalah bahan bakar semangat kita untuk melakukan sesuatu. Apa yang kita harapkan itu akan terwujud dalam tindakan kita. Sebagaimana Simeon yang sudah mewujudkan pengharapan dia kepada datangnya Sang Juru Selamat itu. Dan Simeon yang menanti-nantikannya itu pun akhirnya bisa melihat Sang Mesias itu lahir. Bapak Ibu Saudara, Allah itu setia mewujudkan harapan Simeon tentang dia akan melihat Juru Selamat. Dan di sini kita juga bisa melihat sebetulnya pun Allah mau umatnya juga setia dan berharap akan keselamatan dari dirinya. Yaitu dengan tetap menjaga hati hanya pada janji Allah saja. Seluruh pengharapan dan penantian Simeon itu tidak sia-sia.
Gak ada juga Alkitab yang berkata penantian Simeon sia-sia. Enggak. Dia bertemu dengan yang dijanjikan Roh Kudus kepadanya, yaitu Sang Juru Selamat. Dan ayat 30-32 kita lihat, yang Simeon lihat tentang janji Tuhan yang sudah digenapi itu. Bahwa Yesus sebagai Sang Pembawa keselamatan bagi segala bangsa. Dialah yang akan membawa terang, akan membawa kemuliaan bagi umat Allah. Bayangkan betapa membahagiakan ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Bangsa Israel dipermalukan dan diinjak-onjak oleh bangsa-bangsa yang sudah menjajahnya. Tapi yang akan dibawa kepada kemuliaan oleh Yesus Kristus. Dalam Maleaki pasalnya keempat ayat 2-3. Alkitab pernah mencatat, kamu yang takut akan namaku, kata Allah, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu. Firman Tuhan semesta alam. Simeon melihat surya kebenaran ketika dia melihat Yesus. Dan hal ini sangat luar biasa. Tapi bagaimana bisa? Sebab kita tahu Bapak Ibu Saudara, waktu itu di bait Allah bukan cuma ada Simeon, tetapi ada orang-orang Yahudi yang lainnya. Tapi Simeonlah yang mengetahui hal itu dan mengakui akan hal itu. Dan kalau diselidiki lagi ketika saya membaca di ayat 26, Roh Kudus itu menyatakan bahwa mata Simeon itu tidak akan melihat kematian. Atau bisa dibilang tidak akan mati sebelum dia melihat Yesus Kristus. Jadi di situ ada intervensi Allah ketika dia bisa menyadari siapa Yesus. Allah mengintervensi cara Simeon untuk melihat Yesus Kristus. Dan cara Allah tersebut adalah bagian dari bagaimana Allah itu menepati janjinya. Allah sudah membuka mata rohani Simeon untuk bisa dimampukan untuk melihat kehadiran Sang Juru Selamat. Seperti yang tercatat di ayatnya yang ke-30. Bapak Saudara, memandang Kristus dengan mata lahiriah tidak akan menimbulkan perasaan apapun kecuali hanya penolakan. Dan itulah yang dilakukan oleh para pemuka agama yang membenci Yesus. Dengan mata lahiriah melihat Yesus tidak akan bisa memberikan kepuasan. Tetapi tidak dengan orang yang dianugerahi mata rohani. Yang dengan iman itu memandang Yesus. Nah, layaknya orang yang benar dan saleh seperti Simeon. Sehingga membuatnya bahagia dan puas dari segala hal duniawi. Karena dia pun sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu melihat Sang Juru Selamat. Roh Allah menyinari matanya dengan iman. Sehingga dia pun bisa melihat. Dan di balik pakaian yang sederhana dan miskin yang dikenakan Yesus kecil itu. Dan tampaklah kemuliaan Allah. Dan di situ Simeon pun bisa melihatnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari betapa tidak layaknya kita sebagai umat Allah untuk mendapatkan janji yang luar biasa tersebut. Yaitu seorang anak Allah yang rela turun langsung hanya untuk menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya yang berdosa. Betapa setianya dia di tengah-tengah kita tidak setia. Dan buat yang kita yang diselamatkannya, dia bekerja dengan membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa keselamatan itu hanya di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sudahkah Anda lelah untuk berharap kepada Dia?
Hidup ini memang membuat kita frustasi, Bapak Ibu Saudara. Nggak ada hidup yang nggak membuat kita frustasi, bukan? Hidup ini penuh pergumulan. Tidak ada yang nggak mungkin yang tidak bergumul. Pasti setiap kita bergumul. Bahkan membangkitkan sebuah amarah dalam diri kita. Tapi namun demikian Bapak Ibu Saudara, ketidaksetiaan kita untuk terus berharap itu sebetulnya cerminan dari sebuah keegoisan kita yang merasa sudah kecewa pada Sang Pemberi harapan. Dan puji Tuhannya kita memiliki Allah yang begitu setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dalam perjalanan hidup kita, bukan? Bapak Ibu Saudara sudah merasakan itu semua. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, hari demi hari Bapak Ibu Saudara rasakan. Roh Kudus yang menyertai Simeon itu adalah Roh Kudus yang sama juga yang dikaruniakan bagi kita sebagai penerima janjinya. Roh Kudus yang kita terima dengan iman, itu akan menolong kita untuk melawan keegoisan kita. Sehingga kita dapat melihat Yesus sebagai bukti kesetiaan Allah. Roh Kudus juga yang akan menolong kita untuk tetap mentaati penggenapan kerajaan Allah, yaitu nanti ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Maka Bapak Ibu Saudara berserahlah pada Allah dan mohonlah pertolongan Roh Kudus untuk melihat betapa Allah itu sangat setia buat umatnya dari sepanjang sejarah. Biarlah Dia menolong kita untuk melihat kepastian seluruh janjinya buat kita, yaitu lewat pribadi Yesus Kristus yang kita imani melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, di dalam pertolongan Allah Roh Kudus, mari kita setia pada indahnya keselamatan kekal yang Allah akan janjikan bagi setiap kita. Dengan kita harus menjaga hati kita, tetap tekun, kita harus menjaga kekudusan kita akan pengharapan. Namun Dia mau tetap kita berusaha, tetap berserah dengan ketekunan hati kita untuk mengharapkan semua pertolongannya, semua pemeliharaannya, dan khususnya kerajaannya yang kekal. Meski Dia menyertai kita Bapak Ibu Saudara, Dia mau kita tetap tekun menjaga hati kita sewaktu kita mengharapkan itu semuanya. Sama seperti halnya yang ada tertulis dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dan di ayat 38, penulis Ibrani melanjutkan dengan mengutip perkataan Tuhan, yaitu, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi dibutuhkan iman untuk menantikan Allah dalam mewujudkan pengharapan kita. Iman itu harus ditujukan dalam ketekunan kita sebagai tanda bahwa kita masih terus percaya, kita masih terus berharap, yaitu percaya dan berharap tentang seluruh janji dalam firman-Nya. Khususnya janji tentang keselamatan di dalam kerajaan kekal nantinya. Ketekunan itu akan menjadi tanda Bapak Ibu Saudara dan berkat buat kesaksian bagi sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, jika ditanya apa yang menjadi dasar kesalehan kita, rasanya enggak salah kalau jawabannya adalah kepastian pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan karena di dalam diri Yesus Kristus, di dalam kelahirannya dan karya keselamatannya, itu semua nyata penggenapan janji Allah. Yang mana janji Allah itu digenapi satu persatu dalam hidup kita. Tinggal kita menantikan kedatangannya yang kedua. Dan itulah yang harusnya membuat kita terus bersemangat dalam melakukan perintah Yesus. Apa perintah Yesus? Perintah Yesus, ingat di dalam Matius